Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Novita Aulerafi dengan NIM 18.2310552. Aku dari Fisika Universitas Erlangga Angkatan 23. Selamat datang di video ini. Dalam video ini saya akan membahas bagaimana mengoperasi kode program regresi linear menggunakan metode least squares dari bahasa pemrograman Octave ke Python. Saya akan menjelaskan setiap bagian kode secara rinci, mulai dari pemahaman konsep hingga implementasi praktis dalam Python. Jadi pastikan kalian menyimak ya. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan kode, mari kita memahami terlebih dahulu apa itu regresi linear. Regresi linear sendiri adalah teknik statistik yang digunakan untuk menemukan hubungan antara variabel independen, di mana variabel independen itu adalah x dan variabel dependen. Variabel dependen sendiri yaitu e dalam bentuk garis lurus. Dalam metode least squares, kita menentukan garis terbaik dengan cara meminimalkan jumlah kuantitas selisih antara nilai yang diamati dan nilai yang diprediksi oleh model. Secara matematis, regresi linear sederhana dapat dituliskan sebagai y sama dengan mx plus c, di mana m adalah kemiringan garis regresi dan c adalah intersip atau titik potong garis dengan sumbu y, dan x adalah variabel independen yang digunakan untuk memprediksi y. Sekarang kita akan melihat kode dalam bahasa Octave yang mengimplementasi regresi linear menggunakan metode least square, di mana variabel n ini didefinisikan sebagai jumlah data yang akan digunakan dalam regresi linear. Dalam hal ini kita memiliki 10 titik data, di mana n sama dengan 10 membuat data yang ikutan dengan noise, di mana variabel m adalah kemiringan garis atau slope dan c adalah intersip nilai y saat x sama dengan 0. Dalam kasus ini, kemiringan m sama dengan 0,3, berarti setiap kenaikan 1 unit pada x, nilai y bertambah 0,3 unit. Kemudian c sama dengan min 5, di mana c ini atau intersip sama dengan min 5, berarti saat x sama dengan 0, nilai y adalah sama dengan min 5. Dan di sini kita membuat noise acak untuk mensimulasikan data dunia nyata yang biasanya tidak sempurna. Noise sama dengan 2.0,5 min run dalam kurung 1,n, di mana run 1,n ini menghasilkan array dengan n angka acak antara 0 dan 1. Kemudian 0,5 min run dalam kurung 1,n menggeser distribusi sehingga bervariasi antara min 0,5 hingga 0,5. Kemudian 2 kali 0,5 min run dalam kurung 1,n memperbesar noise hingga rentang antara min 1 dan 1. Dan selanjutnya kita menggunakan loop for ini untuk menghitung nilai y ideal berdasarkan pasangan garis y sama dengan mx plus c untuk setiap nilai x dari n1 hingga n. Kita menggunakan persamaan ini dan kita menggunakan kode program ini. Dan untuk y sama dengan y plus noise itu adalah setelah mendapatkan y ideal, kita menambahkan noise ke dalam data untuk membuat lebih realistis. Terus kemudian kita memproses nilai m, di mana a sama dengan 0, b sama dengan 0, c sama dengan 0, d dan sama dengan 0, di mana variabel a, b, c, dan d diinisialisasi dengan nilai 0 untuk digunakan dalam perhitungan nanti. Dan juga kita menggunakan loop ini untuk menghitung jumlah dari berbagai komponen yang digunakan dalam rumus least square, di mana a sebenarnya sigma x kali y, yaitu menjumlahkan hasil perkalian setiap x dan y, dan untuk b yaitu sama dengan sigma y, yaitu total dari semua nilai y, dan c untuk sigma x yaitu total dari semua nilai x, d sama dengan sigma x kuadrat yaitu total dari semua nilai x yang dikuadratkan. Formula ini adalah rumus kemiringan. Kemudian kita menggunakan formula untuk membuat rumus kemiringan atau slope least square, di mana yaitu m sama dengan dalam kurung n kali a min b kali c per dalam kurung n kali d min c pangkat 2. Kemudian kita memproses nilai c atau intersip, di mana variabel y dan x inisialisasikan untuk menyimpan jumlah y dan x, di mana y sama dengan x
Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Dan kemudian kita menggunakan loop ini untuk menghitung, yaitu Y sama dengan sigma Y dan X sama dengan sigma X, dengan loop for juga seperti berikut. Dan kemudian kita menggunakan formula C ini untuk digunakan untuk menghitung intersip atau C, yang dimana formula tersebut adalah C sama dengan Y per N min M kali X per N. Ini didapat dari formula regresi dan dengan menggunakan nilai rata-rata X dan Y. Kemudian, untuk menghitung nilai R, kita menggunakan variabel E2M dan E2H diinisialisasi untuk menghitung jumlah R kuadrat, di mana E2M sama dengan 0, E2H sama dengan 0, Y sama dengan 0. Loop ini digunakan untuk menghitung. Berikutnya kita menggunakan di bawah ini. Berikut ini adalah loop yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari Y, dan di mana Y sama dengan Y per N. Kemudian kita menghitung dari dua nilai error itu dihitung, di mana E2M adalah error model, yaitu selisih antara nilai Y aktual dengan prediksi dari regresi linear. Kemudian E2H adalah error total, yaitu selisih antara nilai Y aktual dengan nilai retapta Y. Dan ini yang berikut formulanya. Dan kemudian nilai koefisien korelasi R dihitung menggunakan formula R sama dengan dalam kurung E2H min 2 E2M per E2H pangkat 1 per 2, di mana nilai R berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilai R mendekati 1, berarti nilai regresi linear memiliki akurasi yang tinggi. Sedangkan jika mendekati angka 0, berarti hubungan antara X dan Y melemah. Kemudian kita juga membuat kode, yaitu untuk memunculkan gambar, di mana mengetikkan figur dalam kurung 1, yaitu untuk membuka jendela grafik pertama. Kemudian plot Y, petik 2X menampilkan titik data dengan simbol X yang mempresentasikan data dengan noise. Kemudian untuk hold on, ini adalah untuk memastikan bahwa plot berikutnya tidak menghapus plot sebelumnya, di mana yang berikut adalah kodenya. Dari kesimpulan kode oktav ini, kita yang dilakukan secara bertahap, yaitu dari membuat yang pertama, yaitu membuat data dengan menambahkan noise kebersamaan garis, dan kedua yaitu menghitung parameter regresi linear M dan C menggunakan metode least square. Kemudian menghitung koefisien korelasi R untuk mengukur keakuratan regresi. Kemudian memvisualisasikan data menggunakan grafik scatter plot dan garis regresi. Kemudian kode ini merupakan implementasi regresi linear tanpa menggunakan library tambahan, sehingga memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana metode least square diterapkan dalam perhitungan regresi linear. Berikut adalah dari penjelasan kode oktavnya. Selanjutnya, kita akan ke kode Python. Kita mengkonversi kode Python ke kode Python, di mana kita pertama-tama, yaitu program Python ini merupakan metode numerik juga yang regresinya menggunakan pendekatan least square regression. Ini di mana program ini menerapkan metode numerik regresi linear menggunakan pendekatan least square regression. Regresi linear ini juga digunakan untuk menemukan hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y dalam menyelesaikan garis lurus yang sesuai dengan data yang diberikan. Langkah-langkah dalam kode Python ini kita pertama sama seperti kode oktav sebelumnya, yaitu membuat data dengan noise. Kedua, menghitung parameter regresi linear M dan C menggunakan metode least square. Kemudian menghitung koefisien determinasi R untuk menilai kualitas regresi. Yang keempat yaitu menampilkan hasil dalam bentuk grafik. Kita menggunakan library yaitu NumPy untuk menghitung perhitungan numerik.
Jadi pertama harus kita ketik yaitu import NP, kemudian import matplotlib, dan juga menggunakan library matplotlib pyplot untuk visualisasinya. Kemudian parameter yang kita gunakan yaitu n sama dengan 10, yaitu untuk jumlah data yang akan dibuat, n sama dengan 0,3 nilai kemiringan dari garis sebenarnya, dan juga c sama dengan min 5 adalah nilai intersip garis sebenarnya. Pertama, kita itu membuat data noise. Data y yang dihitung menggunakan persamaan y sama dengan mx plus c, lalu ditambahkan noise acak. Noise ini bertujuan yaitu untuk memasukkan kondisi data yang tidak sempurna dalam dunia nyata. Dan ini adalah kodenya yang kita ketik, di mana noise 2 kali 0,5 min np random r membuat noise acak antara min 1 hingga 1, kemudian y sama dengan np array, dan selanjutnya dan juga y sama dengan y plus noise untuk menambahkan noise pada nilai y. Yang kedua yaitu menghitung parameter regresi linear M dan C menggunakan least squares. Least square regression adalah metode yang digunakan untuk menemukan garis yang paling sesuai dengan data persamaan yang digunakan untuk menghitung nilai M dan C. Adalah M sama dengan N kali sigma X kali Y min sigma X kali sigma Y per N kali sigma X pangkat 2 min dalam kurung x i pangkat 2, dan juga c-nya yaitu y sama dengan m kali x, y min mx, dengan nilai x adalah indeks data, nilai y dengan data dengan noise, dan y bar adalah rata-rata nilai y, x bar adalah rata-rata nilai x. Kemudian kita dapat variabel A, B, C, dan D, yang dimana variabel A untuk menghitung yang sigma X kali Y, dan variabel B untuk menghitung sigma Y, variabel C untuk menghitung sigma X, variabel D untuk menghitung sigma X pangkat 2. Dan kemudian juga kita menggunakan variabel M underscore count, yaitu untuk menghitung kemiringan regresi linear, dan kemudian kita menghitung nilai C intersip, di mana kita pertama menghitung nilai rata-rata dari nilai y-nya dengan y sama dengan np min dalam kurung y, dan juga menghitung rata-rata nilai x-nya, dan juga kita menghitung intersip dengan menggunakan rata-rata. Kemudian menghitung koefisien determinasi atau kita katakan yaitu dengan E. Koefisien determinasi R itu yaitu untuk menunjukkan seberapa baik model regresi dapat menjelaskan variasi data. Nilai R itu dihitung dengan rumus R sama dengan square R-nya adalah akar sigma Y min Y bar pangkat 2 min sigma Y min M kali X plus C pangkat 2 per sigma Y per Y bar pangkat 2. Jika nilai R mendekati 1, maka regresi memiliki kecocokan yang tinggi terhadap data. Dan juga kita menggunakan variabel E2M, yaitu untuk menghitung sigma Y min M kali X plus C pangkat 2, dan E2H, dan juga kita menggunakan R untuk variabel R untuk menghitung koefisien determinasi. Dan untuk menunjukkan visualisasi hasil regresinya, di mana bagian ini itu membuat plot untuk menampilkan data asli dan garis regresi hasil perhitungan, di mana kita membuat kode-kodenya seperti ini, yaitu membuat fitur baru, kemudian plot data dengan simbol X, kemudian plot garis regresi, dan juga di mana terdapat X sebagai indeks data, terdapat Y sebagai nilai dengan noise, dan juga regresi linear least square, dan menampilkan legenda, juga serta menampilkan plot. Terus kemudian menampilkan hasil perhitungan. Bagian ini menampilkan hasil kemiringan M, juga C intersip, dan juga R koefisien determinasi yang telah dihitung. Dimana jangan lupa untuk mengetik print dalam kurung nilai M hasil regresi
terus juga nilai C untuk hasil regresi, dan juga hasil nilai R dan kemudian kita bisa mencobanya. Saya untuk berhenti stop sharing terlebih dahulu. Ini kita kembali ke kode Python untuk hasilnya. Setelah kode Python tersebut dijalankan, kita setelah menerangkan kode Python ini di Google Colab, terdapat hasilnya yaitu seperti ini, gambar, dan juga sudah ada yang garis oranye ini adalah kemiringannya dengan nilai n yaitu diketahui 0,3175 sekian, dan juga nilai C interseptnya yaitu min 4,978 sekian, dan juga koefisien determinasinya atau R yaitu 0,88 dan itu mendekati 1, berarti akurat data tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.